Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Balasari dengan NIM 2025-0510-2011-2017 dari Prodi S1 Farmasi. Dalam video singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat nyata di sekitar kita. Korban juga sudah melakukan upaya datang langsung ke rumah. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas bukanlah hal sepele. Di Indonesia, contohnya seperti diskriminasi terhadap mahasiswa yang beragama minoritas. Kondisi ini menyebabkan beberapa dampak seperti yang pertama, dampak psikologis, yaitu korban merasa depresi, cemas, dan stres karena merasa tidak diterima oleh masyarakat, sehingga korban merasa trauma dan mengurung diri dari kegiatan sosial lainnya. Yang kedua, dampak akademik, yaitu motivasi belajar menurun karena tekanan sosial dan berkurangnya partisipasi akademik dan organisasi. Adapun dampak terhadap lingkungan kampus yaitu iklim akademik yang tidak sehat dan tidak inklusif, menurunnya nilai toleransi dan kebinekaan, sehingga citra kampus menjadi negatif di mata publik. Lalu, di mana posisi kita sebagai muslim yang beriman? Prinsip utama Islam adalah rahmat bagi semesta atau rahmatan lil alamin. Sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas jelas bertentangan dengan prinsip ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menzalimi seorang muahad atau melecehkan mereka, membebani beban di luar kesanggupan mereka, atau mengambil harta tanpa persetujuan mereka, maka aku, Rasulullah, akan menjadi lawan mereka pada hari kiamat. Diriwayatkan dalam beberapa sumber, termasuk Abu Daud dan Al-Baihaqi. Nilai tauhid mengajarkan kita untuk memandang setiap manusia memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, melihat fenomena diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hati kita seharusnya tergerak untuk menolak segala bentuk diskriminasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, termasuk diskriminasi yang terjadi di lingkungan kelas, organisasi, maupun di media sosial. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, di level individu, kita perlu mengubah pola pikir dengan cara membiasakan diri berpikir secara terbuka dan menghormati perbedaan, menghilangkan prasangka atau stereotip yang tidak berdasar, meningkatkan pengetahuan, yaitu dengan belajar tentang budaya, agama, atau kelompok minoritas lain. Sikap dan perilaku positif, yaitu tidak melakukan ejekan, candaan, atau komentar yang merendahkan. Berusaha bersikap adil dan tidak hanya memihak karena perbedaan identitas. Berani membela yang didiskriminasi dengan cara menegur dengan sopan jika melihat tindakan diskriminasi. Mendukung dan memberi rasa aman pada korban. Yang kedua, di lingkungan kampus, kita dapat mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas dengan menerapkan kebijakan anti diskriminasi yang tegas, memberikan edukasi tentang toleransi dan keberagaman, serta menyediakan sistem pelaporan yang aman dan adil agar seluruh sivitas akademika merasa dihargai dan dilindungi. Sebagai mahasiswa farmasi, saya berkomitmen untuk menolak segala bentuk diskriminasi, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, termasuk diskriminasi yang terjadi di lingkungan kelas, organisasi, maupun di media sosial. Pada akhirnya, keimanan kita diuji oleh bagaimana kita menyikapi derita sesama. Mari kita wujudkan Islam yang ramah, adil, dan membawa solusi. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.